Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam untuk Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat beliau. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, mengawali kajian tafsir Al-Qur'an pada 1 Ramadan hari ini, tentunya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah sampaikan usia kita untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang keutamaannya sudah sama-sama kita ketahui dan sudah kita bahas pada kajian 2 pekan lalu, bagaimana keutamaan bertemu dengan bulan Ramadan. Salah satunya adalah Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala di bulan Ramadan ini, dan Allah Ta'ala berikan kesempatan bagi kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini, di mana rahmat dan ampunan adalah kunci utama untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang selalu disampaikan oleh para asatidzah kita, guru kita, ustaz kita, bahwa Allah memasukkan seorang hamba itu bukan karena amalannya, tapi karena rahmat yang Allah berikan kepadanya. Maka dari itu, ketika Nabi SAW menyebutkan kepada kita di bulan Ramadan ini pintu rahmat dibuka, itu artinya bahwa Allah memberikan kesempatan kepada kita sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Terutama di malam hari juga Allah punya janji kepada kita. Janjinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, lillahi utaqaun minan nar wa dzalika fi kulli lailatin fi Ramadan. Allah memiliki janji berupa menyelamatkan seseorang dari api neraka, membebaskan seseorang dari api neraka. Itu terjadi pada setiap malam selama bulan Ramadan. 30 hari, 30 malam kita jalani Ramadan ini. Kalau sampai 1 malam saja kita tidak mendapatkan keselamatan dari api neraka, maka sebenarnya kita adalah orang yang paling berugi di dunia ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, faman hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang tidak dapat kebaikan di bulan Ramadan ini, maka dia telah diharamkan dari kebaikan-kebaikan yang lain. Artinya, sederhananya, kalau di bulan Ramadan ini kita nggak dapat ampunan, mau kapan lagi diampuni dosa-dosa kita? Kalau di bulan Ramadan ini kita nggak dapat rahmat, mau kapan lagi kita dapat rahmat dari Allah Ta'ala? Dan kalau di bulan Ramadan ini kita tidak diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari api neraka, maka mau kapan lagi? Ya, maka dari itu Bapak Ibu rahimakumullah, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, dan awali Ramadan kita ini dengan berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya, awali Ramadan ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti misalnya tadi pagi atau mungkin hari pertama ini, hari ini berdoa, fokusnya doanya adalah, ya Allah, bantu aku dan bantu seluruh keluarga aku dan seluruh orang yang berpuasa di muka bumi ini. Tambahkan gitu, kaum muslimin juga. Ya, bantu aku, bantu keluarga aku, dan bantu seluruh orang-orang yang berpuasa dari kalangan kaum muslimin di dunia ini untuk melaksanakan ibadah dengan baik di bulan Ramadan. Karena tidak ada kekuatan kita, tidak ada kemampuan kita dalam melakukan suatu ibadah kecuali semuanya adalah setelah dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bersandar kepada kesehatan kita, jangan bersandar kepada mudanya kita, dan jangan bersandar kepada keadaan kita yang selama ini rutin beribadah dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memberikan taufik kepada hambanya. Itulah dimana kita diajarkan untuk senantiasa membaca la haula wala quwata illa billah. Sebetulnya hikmahnya adalah menyadarkan diri kita bahwa apa yang kita lakukan ini tidak ada apa-apanya kalau Allah tidak memberikan taufik, tidak Allah berikan bantuan kepada kita semuanya. Maka yang pertama sekali, saya kira fokus awal kita di bulan Ramadan ini, yang pertama, hari pertama yang kita awali dengan berpuasa di hari pertama Ramadan ini, perbanyak berdoa agar Allah membantu kita untuk bisa berpuasa dengan baik,
untuk bisa beribadah dengan baik, untuk bisa meninggalkan dosa-dosa, apalagi dosa-dosa besar. Fokuslah dengan itu, karena doa ini adalah salah satu kunci bagi kita untuk mudah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ya sebagai muqaddimah bagi kita terkait dengan perbedaan waktu berpuasa. Tidak usah kita tidak usah kita terlalu mempermasalahkan itu, karena setiap pendapat ada dalil dan ijtihadnya masing-masing. Kita sudah memiliki ijtihad dan punya dalil yang kuat juga terkait dengan perbedaan penentuan awal Ramadan ini. Sederhananya sedikit aja saya bahas bahwa kalau metode hisab ini dia patokannya adalah wujudul hilal namanya. Wujud itu bahasa Arab, artinya adanya hilal. Jadi tadi malam lah kita katakan, ketika matahari terbenam itu hilal sudah ada di ufuk, udah ada, dan seluruh ormas di dunia ini, bahkan di Indonesia ya, kalau di Indonesia terutama, dan pemerintah Indonesia pun sudah sama-sama sepakat bahwa hilal sudah ada, wujud ada, wujudul hilalnya udah ada. Tapi karena belum bisa dilihat dengan mata, maka tidak diambil kesimpulan untuk berpuasa. Itu aja dia. Sementara kita dalam hisab ini sudah dihitung, nggak perlu dilihat, sudah dihitung, sudah ada, dan semua ilmu falak mengakui bahwasanya wujud itu hilalnya sudah wujud dia, dan itu pasti hilal hisab itu pasti dia. Karena Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, "Walladzi ja'ala lakumul syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada sinina wal hisab." Allah jadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, kemudian Allah tetapkan peredarannya, tidak pernah berubah sama sekali peredaran itu, sedikit pun nggak pernah berubah. Kemudian li ta'lamu 'adada sinina wal hisab. Ketika kalian tahu bahwasanya peredaran tidak pernah berubah, maka kalian bisa menentukan jumlah hari dalam tahun, jumlah pergantian hari, pergantian tahun, pergantian bulan, kalian bisa tentukan di hisab tersebut. Maka dari itu, bismillah, kita bertawakal kepada Allah. Apa yang kita ambil mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira itu sedikit ya terkait dengan perbedaan penentuan awal bulan. Ya. Jadi kalau pokoknya metodenya wujud ya, adanya hilal. Jadi yang nggak puasa hari ini pun sudah mengakui bahwasanya hilal sudah ada di situ. Tapi karena itulah kriteria tadi 2 derajat belum bisa dilihat, maka tidak bisa masuk bulan baru. Ya Allah alam. Silakan dibuka Al-Quran surat Al-Ma'arij. Hari ini kita masuk pada ayat ke 24. Sebelum itu juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, kegiatan dakwah Ramadan ini kan didukung oleh pimpinan Ranting Aisyah Kartini, ibu-ibu. Terima kasih dukungannya kepada kita selama kurang lebih 10 tahun kegiatan ini sudah berjalan, bahkan dari tahun 2010 sampai sekarang berapa ya? 2022 berarti sudah jalan 12 tahun kegiatan ini. Dan terima kasih juga kepada bapak-bapak, para ibu-ibu yang punya usaha di belakang kita ini. Ini bukan jualan kita di sini, tapi sebagai bentuk dukungan mereka terhadap dakwah ini. Sekaligus juga kita mau berusaha untuk saling memperkenalkan usaha kita masing-masing, supaya kita bisa saling membantu perekonomian kita sesama kita, terutama kaum muslimin. Kalau udah ada yang muslim-muslim, tinggalkanlah yang non-muslim. Walaupun belanja di non-muslim sah-sah saja, tidak ada masalah. Tapi alangkah lebih baiknya apa yang kita belanjakan itu juga kembali kepada muslim juga. Dan harapannya yang muslim-muslim ini, yang udah kaya-kaya ini punya usaha, harapannya dikembalikan kepada gerakan dakwah, kepada kaum orang-orang miskin dan sebagainya, untuk kegiatan penyebaran agama Islam. Itu lebih diutamakan daripada kita belanja kepada orang-orang muslim yang tidak ada kontribusinya untuk kaum muslimin dan dakwah Islam secara umum ya. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan di awal, termasuk juga kegiatan kita, ibu, bapak. Ini kan kegiatan tahsin tadi malam udah jalan ya, masya Allah, ramai saya lihat. Ada yang dari Stabat juga itu saya tengok tadi malam.
Dari Setabat aja datang. Bapak-bapak yang dekat di sini nggak mau datang. Gara-gara 100.000. Gratis pun nggak apa-apa kita kasih. Kalau mau belajar. Kalau kira-kira 100.000-nya susah, ya. Nanti bilang sama Ustaz Ridho, saya nggak punya duit, saya mau daftar gratis. Nanti Ustaz Ridho yang bayarin. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Silakan dibuka surat Al-Ma'arij. Hari ini kita masuk pada ayat yang ke-24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Yaitu orang-orang yang fi amwalihim, pada harta mereka. Jadi orang-orang ini sifat-sifat orang mukmin yang apa namanya? Yang Allah janjikan nanti pada ayat yang ke-35, mereka itu akan menjadi penghuni surga yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Itu ada kata ayat, coba lihat ayat 35 itu ada kata ulaika fi jannatin mukramun. Ulaika fi jannatin mukramun. Mereka itu adalah orang-orang yang akan Allah masukkan ke dalam surga, yang mereka itu akan dimuliakan nanti di dalam surga. Dari mana orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga tadi? Yaitu dimulai pada ayat yang ke-22, yaitu illal musallin, yaitu orang-orang yang sholat. Yang sholatnya bagaimana? Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu sholatnya tepat waktu, kemudian sholatnya secara berjamaah, ya, tepat waktu dan berjamaah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, siapa mereka? Orang-orang yang akan menjadi penghuni surga. Sebetulnya ayat ini Bapak Ibu, ayat ini hampir sama dengan surat apa namanya itu? Al-Mu'minun. Ya, surat Al-Mu'minun hampir sama itu. Yang qad aflahal mu'minun, sampai nanti di akhir itu ada ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus. Mereka ada orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Nah, ini harus ada sifat ini pada kita semua. Nggak boleh nggak ada. Harus ada. Tidak boleh tidak ada. Kalau tidak ada satu saja dari sifat ini, maka kurang kesempurnaan kita untuk bisa masuk surga. Karena ini rata-rata yang ada di sini, ini sifat-sifat wajib ini Bapak Ibu. Yang ada di sini sifat-sifat wajib. Salat kan wajib. Yang kedua apa? Ini dia, kita masuk. Walladzina fi amwalihim, yaitu orang-orang yang pada harta mereka haqqun. Haqqun itu artinya kewajiban. Kan ada dalam hadis Nabi SAW yang populer, haqqul mu'min 'alal mu'min sittun. Kewajiban seorang mukmin terhadap mukmin yang lain ada 6. Jadi haqqul mu'min 'alal mu'min sittun. Jadi kewajiban orang mukmin terhadap mukmin yang lain itu ada 6. Ini contoh bahwasanya haqqun itu artinya adalah apa? Kewajiban. Di antaranya kan kalau sakit kita jenguk, ketemu kita ucapkan salam, meninggal kita antarkan, kemudian kita sholatkan, kemudian kalau dia mengundang kita datang, kecuali undangannya itu maksiat. Jadi kalau ada kawan kita ngundang kita dalam walimah pernikahan anaknya misalnya, rupanya keyboardnya itu bencong ada situ juga joget, maka gugur kewajiban kita datang. Ya, gugur kewajiban kita datang. Transfer aja lah sama dia. Atau besok aja datang ya. Begitu datang kita kasih apa yang perlu kita kasih, apakah amplop atau apa, sambil kita nasihati. Apa hukum menjadikan bencong sebagai sarana hiburan? Hah? Nah, agak lari sih gini, boleh lah ya. Boleh ya? Ada yang bela bencong sini? Angkat tangan yang bela bencong. Hah? Kita tidak cerita HAM, tapi kita cerita hukum Islam. Ya, harus dibedakan antara cerita hak asasi manusia dengan cerita hukum Islam. Kan gak ada bencong yang kita sudutkan namanya. Kan gak ada satu orang pun yang kita sebut namanya. Kita cerita hukum Islam. Kalau semuanya ham-ham, nanti hukum Islam ini habis, gak ada lagi. Kan gitu deh. Pakai jilbab, gak pakai jilbab pun ham juga. Semuanya. Wallahu a'lam. Kalau hukum asalnya haram, maka hukum-hukum yang bermunculan dari hukum asal ini juga haram. Hukum merubah merubah penampilan dari laki-laki ke wanita, hukumnya adalah
haram. Itu hukum asal namanya. Lantas kalau kita memakai jasa orang yang melakukan perbuatan haram tadi, merubah penampilan dari laki-laki ke wanita, kita pakai jasanya kita pakai dia untuk menghibur kita dan sebagainya, maka kembali kepada hukumnya haram. Gitu dia cara mengambil hukum. Sama seperti misalnya rokok, hukum rokok apa? Haram. Jadi kalau kita jualan rokok, hukumnya haram juga. Beli rokok juga hukumnya haram. Menyuruh anak beli rokok, haramnya 2 kali. Haram merokok, yang kedua menyuruh orang berbuat maksiat. Kapoklah bapak-bapak ini yang merokok nyuruh anak yang beli rokok. Beli rokok sendiri kalau belum bisa berhenti. Para ulama mengatakan Ramadan adalah kesempatan paling baik untuk bisa berhenti merokok. Nah, itu ya. Innamal a'malu binniyat. Semuanya itu tergantung dengan niat masing-masing. Ya, kembali kepada hakun tadi. Jadi orang-orang yang pada harta mereka ada kewajiban maklum, kewajiban yang maklum. Maklum itu artinya ditentukan. Kewajiban yang ditentukan. Kalau kata As-Sa'di dalam tafsir beliau ini, tafsir yang kita pegang, tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan min zakatin wa shadaqatin. Yaitu yang dikatakan harta mereka itu terdapat ketentuan-ketentuan yang sudah Allah tentukan jumlahnya untuk dibayarkan apa? Zakatnya. Kemudian dikeluarkan sedekahnya. Kalau zakat sifatnya wajib, sedekah hukumnya atau sifatnya sunnah. Terkait dengan zakat ini kita sudah bahas ya Bapak Ibu rahimakumullah. Zakat yang harus kita keluarkan itu kalau terkait dengan harta kan ada namanya zakatun naqdain namanya. Sebetulnya zakat mal, istilah zakat mal, zakat harta ini kalau dalam pembahasan fikih zakat itu zakat mal tidak disebutkan dengan istilah zakat mal. Yang ada itu disebut dengan istilah-istilah secara terperinci dia, tafsil terperinci, yaitu zakat an-naqdain namanya. Zakat naqdain itu naqdun itu kalau dulu namanya alat tukar istilah kita. Alat tukar dulu kan emas dan perak dia, dinar dan dirham. Makanya dimaksud dengan zakatun naqdain ini artinya adalah zakat emas dan perak dia. Allah sekarang ini hampir tidak ada orang yang menyimpan perak ya. Atau apa lagi sebenarnya menyimpan perak? Hampir nggak ada orang menyimpan perak. Paling beli perak untuk cincin ya. Tapi kalau emas banyak. Dan zakat yang Allah tentukan ini, zakat emas ini, zakat perhiasan emas ini, itu kan nggak banyak Bapak Ibu rahimakumullah. Kan sudah pernah kita bahas. 100 gram cuma dikeluarkan berapa? Berapa gram yang kita keluarkan? Dari 100 gram emas yang kita miliki. Coba 2,5 gram aja. Bukan ya banyak kali. Setahun sekali cuma 100 juta berapa uang tuh? 100 juta. 100 gram berapa uangnya? Kalau dia 1 juta misalnya, berarti berapa itu? 100 juta. Dikeluarkan 2,5 juta, nggak terasa kayak buang upil ya. Sedikit itu zakat. Itu yang apa? Yang wajib. Jadi bayangin yang wajib saja kita dituntut bayar yang wajib setahun cuma berapa? Dari 100 gram tadi. 2,5 gramnya saja. Dari 100 juta cuma diwajibkan keluar 2,5 juta saja. Gak banyak. Jadi makanya kalau orang gak bayar zakat itu keterlaluan kali. Nah, jangan dijadikan zakat ini sebagai beban. Jadikan zakat sebagai ibadah. Ibadah besar. Zakat ini ibadah besar. Bapak Ibu rahimakumullah, kita kan sering bahas ya tentang keutamaan sedekah. Itu masih hukumnya apa sedekah? Sunnah. Jadi kalau kita bayar zakat, semua keutamaan sedekah yang banyak ini dibandingkan dengan bayar zakat, ya nggak ada apa-apanya fadilahnya. Seperti yang pernah saya sampaikan, sholat malam, barang itu sholat tarawih. Ada orang sholat tarawih 30 hari nggak pernah tinggal, tapi sholat subuhnya nggak pernah ke masjid. Ya, tidak pernah ke masjid. Itu sholat malam 30 hari itu yang dikerjakan selama Ramadan ini berjamaah sholat tarawih itu, yang dia kerjakan 30 hari,
itu tidak bisa mengimbangi keutamaan sholat subuh satu hari saja. Kan Nabi SAW pernah sampaikan dalam hadits beliau, kalau kalian tahu keutamanya apa, kalian akan apa? Merangkak ke masjid. Saking besarnya keutamaannya. Sama seperti zakat ini, jangan dianggap zakat ini kewajiban lantas nilainya kecil, enggak. Apa keutamaan sedekah yang kita tahu? Dalam Al-Quran lah, satu sedekah itu lipat gandanya berapa? 700. Diibaratkan oleh Allah seperti kita nanam satu biji, terus biji itu tumbuh pohon, dan pohon itu ada 7 cabang, setiap cabang ada 100 buah. Berarti 700 kali lipat. Itu masih apa namanya? Sedekah. Sedekah. Belum zakatnya. Walaupun tidak ada tidak ada hadis-hadis yang banyak yang menjelaskan tentang keutamaan zakat secara terperinci, cukuplah bagi kita ambil sebuah kesimpulan bahwa sedekah saja yang hukumnya sunnah. Kalau kita nggak sedekah juga nggak apa-apa, nggak berdosa sama sekali. Tapi walaupun begitu, sedekah itu nilainya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apalagi zakat ini. Maka terkait dengan zakat ini perlu diperhatikan ya, Bapak Ibu rahimakumullah, terutama yang nyimpan uang, emas, itu dikeluarkan zakatnya. Kemudian wasadaqah, dan sedekah. Nah, kalau sedekah ini hukumnya sunnah. Nanti Bapak Ibu rahimakumullah, nanti saya akan sebutkan di sini keutamaan bersedekah di bulan Ramadan. Mungkin Bapak Ibu pernah atau sudah dengar ya, saya sudah juga pernah share di grup 7 keutamaan sedekah. Saya kira sudah pernah saya share, dan sudah pernah kita bahas di kajian tafsir juga pernah tentang keutamaan sedekah ini. Kita akan khususkan apakah ada keutamaan khusus sedekah di bulan Ramadan. Nah, ternyata ada. Dan Nabi kita Muhammad SAW di bulan Ramadan itu sedekahnya, kalau bahasa kita sekarang ini, dermawannya lebih besar daripada hari-hari biasa. Kalau hari-hari biasa saja Nabi SAW itu banyak sedekah. Kalau di bulan Ramadan bertambah. Nanti kita akan sebutkan keutamaannya. Kita lanjutkan dulu ayatnya ini ya. Ayat 25. Ini ayat ke-25 sambungan dari ayat ke-24. Lisa ini wal mahrum. Jadi harta kita tadi, harta yang kita zakatkan tadi, itu untuk siapa? Dan sedekah yang kita keluarkan tadi juga untuk siapa? Nah, ini Allah sebutkan. Lisail, as-sail. Sail itu artinya adalah orang yang meminta-minta. Biasanya orang yang meminta-minta ini orang apa? Miskin. Perhatikan Bapak Ibu rahimakumullah. Zakat yang biasa kita bayar umumnya itu ya. Yang pertama namanya zakat harta, zakat mal tadi. Emas kalau kita simpan emas, atau zakat uang yang kita simpan. Kalau emas nisabnya berapa? Nisabnya berapa? Berapa jumlah emas minimal kalau sudah dapat segitu, sudah sampai jumlahnya segitu, sudah wajib zakat berapa? 85 gram emas ya, 85 gram emas. Itu dia nisabnya. Kalau uang ya apakan aja dinominalkan disamakan dengan harga emas. Misalnya Bapak Ibu punya uang di simpanan di bank atau di mana pun, jumlahnya 80 juta. Kalau 80 juta udah masuk lah itu. Tapi setahun tidak tidak kurang dari harga emas 85 gram tadi. Kalau kurang satu hari saja, maka tidak wajib zakat. Dia harus ngulang lagi. Saat kapan lagi nominal di atas 85 gram tadi. Nah, kalau katanya zakat yang ketiga, misalnya zakat profesi. Zakat profesi itu zakat hartanya, itu zakat mal ya. Kemarin sudah kita bahas ya. Walaupun dipotong setiap bulan 2,5%, itu sedekah. Itu sedekah. Mungkin nanti ada lagi yang keempat, namanya zakat pertanian. Yang kelima adalah zakat fitri itu. Ya, zakatul fitri. Nah, saya ingin sampaikan bahwa yang kelima yang kita sebutkan tadi, selain zakat fitri ini semuanya diperuntukkan untuk 8
golongan. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab. Kemudian di situ ada fisabilillah. Ya, jadi bebas untuk apa saja. Ya, tapi tidak keluar dari 8 tadi. Tapi kalau zakat fitri itu cuma untuk orang fakir dan miskin saja. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis beliau terkait dengan zakat fitri ini, itu ada kata wa tu'matun lil masakin, yaitu memberikan makan bagi orang miskin saja. Maka para amil zakat tidak boleh dapat zakat fitri. Nggak boleh dapat zakat fitri. Ya, sekarang kan jadi apa yang jadi sedikit permasalahan adalah terutama di kampung-kampung, Bapak Ibu, di desa-desa itu ambil zakat tuh imam, apalagi pengurus-pengurus panitia zakatnya. Nah, itu dapat mereka dari zakat fitri, nggak boleh, tidak boleh. Walaupun ada pendapat dari kalangan mazhab Syafi'iyah, tapi ini pendapat yang marjuh itu artinya lemah, tidak kuat dalilnya. Apa tuh? Ya, dia dikasih bukan karena dia panitia, karena dia miskinnya, nggak ada masalah. Bahkan dibagi sama anak-anak yang tadarus di masjid lagi di kampung-kampung itu. Nah, iya, saya itu juga pernah dapat, saya tadarus dulu di masjid di kampung-kampung itu kan sampai jam 12, jam 1. Nanti kalau udah hari terakhir Ramadan, nah suruh datang semua ke masjid. Kasih amplop, masing-masing dikasih amplop. Itu diambil dari mana? Dari zakat fitri, nggak boleh. Tidak boleh. Kalau dari zakat mal boleh-boleh saja. Tidak masalah, zakat mal itu anak-anak itu kan mereka di masjid itu supaya apa? Menarik perhatian mereka agar mereka itu mempelajari ilmu agama. Itu masuk dalam kategori fisabilillah. Silahkan aja, nggak ada masalah. Jadi kalau dari zakat fitri tidak diperbolehkan. Ini yang perlu dipahami. Nah, di sini ada kata lisail, as-sail, yaitu orang-orang yang meminta-minta. Orang miskin itu terbagi dua, Bapak Ibu. Dalam Al-Quran, miskin itu terbagi dua. Coba yang bawa Al-Quran bisa, atau di handphone bisa dicari lah. Coba buka surat Al-Baqarah ayat 273. Ya, 273 sambil dibuka 273 itu ada kata lisa ili wal mahrum 25, yaitu orang-orang yang meminta-minta dan orang-orang yang tidak mau minta-minta. Mahrum itu artinya orang yang diharamkan sebetulnya, tapi maknanya adalah orang yang menjaga harga dirinya walaupun dia butuh. Nah, coba kita lihat ini Bapak Ibu rahimakumullah dalam surat Al-Baqarah ayat 273. Kita diperintahkan oleh Allah untuk, nah ini dia, untuk berinfak, bersedekah kepada siapa? Lil fuqara, kepada orang-orang miskin. Ini perintahnya. Hukum asal sedekah itu kepada siapa kita kasih? Itu kepada orang-orang miskin, apa? Fakir. Fakir itu pengertiannya adalah orang yang tidak punya penghasilan sama sekali. Itu fakir namanya. Kalau miskin, orang punya penghasilan tapi tidak cukup untuk kehidupan dirinya dan keluarganya satu hari. Nah, misal satu hari ada seorang suami istri, berarti kan 2, anaknya 3, masih kecil-kecil semua, belum bekerja, masih sekolah-sekolah semuanya. Satu hari berapa mereka untuk makan ini? Makan aja satu hari cukup 50.000. Hah? Cukup tuh? Nah, udahlah kita bilang cukup lah. Walaupun udah pas-pasan kali ini 50.000. Cuma dia dapat satu hari 40.000, 30.000. Itu namanya apa? Miskin. Orang-orang miskin inilah yang kita jadikan prioritas untuk kita sedekah kepada mereka. Kenapa mereka miskin? Salah satu sebabnya nih, lihat. Alladzina uhsiru fi sabilillah. Yaitu miskin karena sibuk berperang. Di zaman Nabi dulu sibuk berperang. Kalau muslimin sibuk berperang, jadi nggak sempat kerja, perang aja. Nah, dalam setahun itu perang sampai berapa kali gitu kan. Jadi mereka keluar, dan perang itu bukan sehari 2 hari, 3 hari, bukan, berbulan-bulan. Maka Umar bin Khattab, bukan Umar, tapi Nabi SAW pernah bertanya kepada istrinya, berapa lama seorang istri itu sanggup jauh dari
Dari siapa? Dari suaminya. Berapa, Bu? Bu, berapa lama? Sanggup selama-lamanya? Enggak kan, Bu? 3 hari udah rindu. Berapa sanggupnya? Apa kata istri Nabi? 4 bulan. 4 bulan. Kalau udah 4 bulan, hang lah ibu-ibu itu dah. 4 bulan. Maka Nabi SAW berkata, pulangkan semua pasukan-pasukan yang sudah 4 bulan mereka nggak pulang ke rumah. Nah, berarti jihad berapa lama itu? Selama mereka sahabat, nggak sempat kerja, perang. Tapi tidaklah jihad yang dimaksud di situ seperti sebahagian kelompok kecil yang keluar rumah ke masjid-masjid untuk berdakwah 40 sekian tanpa meninggalkan apa-apa. Bukan itu maksudnya. Bukan itu. Ya, bukan itu. Khuruj namanya. Bukan demikian. Ya, di kalangan jamaah tabligh misalnya. Enggak demikian itu. 4 bulan lama kan? Enggak sempat mereka kerja. Makanya dulu juga maka ada istilah apa namanya? Nikah mut'ah namanya. Itu awal apa namanya? Disyariatkan jihad, perang. Kan tadi sampai 4 bulan kan? Mungkin itu 4 bulan setelah apa? Nabi nanya berapa lama gitu kan. Berarti sebelumnya bisa jadi lebih lama, nggak pulang-pulang perang. Mereka untuk menyebarkan dakwah Islam ini kemana-mana di zaman Nabi SAW dan para sahabat. Maka adalah sebuah apa namanya hukum darurat ya, hukum darurat. Yang hukum darurat ini dipakai dalam keadaan tertentu saja untuk menjaga kemudaratan yang lebih besar. Maka dibuatlah yang namanya nikah mut'ah, kawin kontrak. Itu hukum asalnya apa dulu pada awal-awal apa namanya itu jihad disyariatkan, itu dihalalkan. Bagaimana cara nikah mut'ah itu? Kan sahabat tadi kita bilang mereka ke daerah-daerah sampai berbulan-bulan, mereka nggak bawa istri kan? Namanya jiwa laki-laki, kita fitrah manusia. Lembu aja kalau nggak kawin stres, apalagi manusia. Kucing aja bisa mati nggak kawin, apalagi manusia kan gitu kan? Allah paham, tahu betul karena Allah SWT yang menciptakan manusia dengan fitrahnya. Maka dibuatlah syariat nikah mut'ah. Silahkan cari, lihat wanita-wanita yang kalian sukai, nah, kasih apanya? Upahnya, bukan mahar, tapi apa? Upah. Beda mahar. Kalau kita nikah pakai apa? Mahar. Dan pakai wali, dan pakai saksi 2 orang. Kalau mut'ah ini nggak ada. Lihat ada perempuan, saya mau mut'ah 1 minggu. Ini saya punya uang sekian, mau nggak? Ya nggak apa-apa, mau. Ya udah seminggu aja. Lebih dari seminggu, kalau mau lanjut maka harus bayar lagi. Itu dibolehkan di awal-awal syariat apa? Jihad. Boleh. Sahabat mengeluhkan itu, sahabat Nabi melakukan itu semuanya. Karena tadi libur jauh dari istrinya selama sampai berbulan-bulan. Tapi di tahun ke-7 Hijriah, tahun ke-7 Hijriah, Nabi meninggal tahun berapa? Hijriah. Tahun ketiga. 23 lama kali. Inilah bapak-bapak ini sejarahnya konten 0, sekian 0. Perlu juga ada kajian sejarah ini kan, tarikh apa namanya, sirah nabawiyah. Gimana? Nggak ada ujiannya, insyaallah. Nabi SAW wafat itu tahun 11 Hijriah. Ya, tahun 11 Hijriah itu wafat Nabi SAW. Ya, di awal tahun ke-11 Hijriah. Makanya genap 10 tahun genap di Madinah. Masuk ke tahun 11 beliau SAW wafat di tanggal 12 Rabiul Awal. Itu tanggal wafatnya betul. Tanggal lahirnya itu dipermasalahkan oleh para ulama. Makanya sebagian ulama mengatakan kalian ini senang-senang di hari di mana Rasul wafat. Kalian bergembira, makan-makan, senang-senang, nyanyi-nyanyi di hari Rasul wafat, di mana seluruh dunia ini gelap karena wafatnya Nabi. Dan seluruh sahabat itu tidak ada satupun yang tidak meneteskan air mata karena wafatnya Nabi.
Nah, kita ini memperingati Maulid Nabi tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah tanggal lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baca, bapak-bapak, belilah buku namanya Kitab Ar-Rahiqul Maktum namanya. Banyak itu di Gramedia saya lihat ada. Nah, kalau nggak ada sama Ustaz Ridwan pesan lah ada. Ambil untung sedikit saya dulu nggak apa-apa lah, nggak ada masalah. Itu dikarang oleh namanya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, itu orang India. Kemudian itu diperlombakan dulu itu apa namanya? Ada perlombaan skala dunia ini, internasional, membuat perlombaan sejarah hidup Nabi dari mulai belum Nabi lahir sampai Nabi SAW wafat sampai pada zaman Khulafaur Rasyidin. Itu dibuat perlombaan musabaqah itu, yang menang beliau. Makanya kalau kita nggak punya buku itu, rasanya sayang. Baca sambil rileks, minum kopi, baca itu. Lagi puasa ini ya, lagi puasa baca siang sore lagi santai. Bapak ibu kalau ngantuk malam nggak bisa tidur itu kan, ambil aja buku, baca buku cepat tidur. Biasanya gitu ya. Nah, itu namanya Ar-Rahiqul Maktum. Kembali kepada nikah mut'ah tadi. Kenapa nikah mut'ah? Tapi nggak apa-apa lah ya, sedikit lah ya. Tiba lagi kembali. Gara-gara apa tuh? Nikah mut'ah tadi itu. Ya, baik. Di tahun ke-7 Hijriah itu diharamkan oleh Nabi SAW pada perang Khaybar namanya. Ketika itu Nabi SAW, ini hadis yang uniknya, ya, Masya Allahnya adalah yang meriwayatkan hadis ini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau kita cerita tentang Ali bin Abi Thalib, kelompok mana yang paling berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib? Siapa? Syiah. Tapi Syiah tidak mau menerima hadis ini. Padahal mereka paling mengagungkan Ali bin Abi Thalib. Kenapa nggak mau terima hadis ini? Padahal dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena apa? Karena disebutkan dalam hadis itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW pada perang Khaybar di tahun ke-7 Hijriah, beliau mengharamkan dua hal. Dua hal yang diharamkan. Yang pertama adalah mengharamkan nikah mut'ah tadi. Dulu ya silahkan kalian susah, kalau sekarang enggak, sudah kita buat peraturan sekian bulan pasukan ditarik mundur pulang ke rumah masing-masing, diganti dengan pasukan yang baru. Jadi nggak ada lagi istilah nikah mut'ah lagi kalian. Kalau suka sama perempuan, datangnya orang tuanya, khitbah, kalau dia mau nikahi dia, bayar maharnya, kemudian datangkan walinya dan 2 orang saksi, baru sah. Kalau dulu bisa, suka kasih aja upah, berapa mau sekian, berapa hari sekian, sudah, nggak apa-apa, nggak ada cerai, nggak ada apa-apa, nggak pakai wali, suka sama suka saja. Ya. Kemudian yang kedua yang diharamkan adalah yaitu keledai keledai yang hidup di sekitar kita. Keledai itu kan ada 2 macam. Keledai liar yang hidup di hutan-hutan atau di tempat yang terbuka. Yang kedua adalah keledai yang keledai peliharaan. Justru yang diharamkan yang mana? Yang dipelihara-pelihara ini yang diharamkan. Yang di luar sana tidak. Kenapa? Karena dia makanannya itu jorok-jorok. Makanannya jorok-jorok, tapi tidak sejorok babi lah. Kalau babi kotorannya sendiri pun mau dia makannya. Nah, gitu ya. Kayaknya babi cocok lah kalau dipanggil babi memang. Kelakuannya kayak babi betul. Orang Syiah nggak mau terima tadi hadis ini nikah mut'ah. Jadi sampai sekarang orang Syiah itu masih memakai nikah mut'ah ini. Makanya orang sedang masuk Syiah. Apalagi laki-laki belang hidungnya, wah senang kali. Tapi itu bukan zina bagi mereka. Justru ibadah besar, yang sangat besar sekali. Justru yang diagungkan itu wanita. Wanita itu yang dibodoh-bodohin untuk mau mut'ah. Dalam riwayat makdzub, riwayat dusta, palsu sepalsu-palsunya. Hampir disebutkan bahwasanya siapapun wanita yang mut'ah
maka derajatnya nanti akan menyamai Fatimah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin dia sering mut'ah, maka semakin tinggi derajatnya nanti di surga. Apa nggak senang orang? Makanya wanita yang sudah punya suami, sudah punya anak, sudah punya suami, datang laki-laki mau mut'ah sama wanita ini, istrinya suaminya nggak boleh melarang. Orang istriku mau ibadah kok dilarang-larang. Ini namanya agama. Agama seenak apa? Seenak udelnya sendiri. Syiah. Dan ini ada sampai sekarang, Bapak Ibu rahimakumullah. Syiah itu sampai sekarang. Makanya Syiah ini dan paling besar tuh di Iran. Di Indonesia udah banyak Syiah. Jangan salah kita. Perlu waspada terhadap ini ya. Oke. Tinggalkan itu mut'ah. Tadi kita bilang surat Al-Baqarah 273. Kenapa sahabat dulu banyak yang miskin? Ternyata mereka sibuk apa? Perang. Kasih itu mereka sibuk perang. Hingga akhirnya apa? Miskin. Makanya zakat harta itu dibolehkan diberikan kepada orang-orang yang jihad fisabilillah walaupun mereka apa? Kaya. Maka para ulama mengatakan satu-satunya orang kaya yang boleh dikasih zakat harta adalah orang yang fisabilillah, jihad di jalan Allah. Dan itu sekarang ini dikembangkan. Itu orang-orang yang berdakwah, terutama guru-guru ngaji juga. Bapak Ibu rahimakumullah. Bukan guru tahsin. Kalau guru tahsin orang ini pakai uang pendaftaran tapi untuk beli buku ya. Guru-guru ngaji coba lihat di kampung-kampung tuh, ya Allah. Saya ingat betul Bapak Ibu rahimakumullah. Saya masih SD dulu. Saya ngaji sama wawak kandung saya itu, abang dari mama saya. Jadi ramai kami ngaji di rumah tuh. Di rumah ini ramai 30-40 orang sampai 50 orang setiap hari. Dari mulai habis asar sampai menjelang maghrib dia sendiri ngajar. Nggak pernah dibayar. Paling nanti kalau udah dekat Ramadan, itu baru datang sirup 1 botol gula, sekilo minyak goreng. Dulu murah. Jadi kasih. Sekarang orang mau ngasih minyak goreng kayak mikir-mikir ya, susah dapatnya itu. Satu lagi yang nggak tinggal nih, rokok satu lagi. Karena kalau dulu rokok itu kan masih belum apa ya, masih belum banyak paham rokok. Nggak dikasih, nggak ada upahnya, nggak ada bayarannya. Yang seperti itu boleh dikasih zakat itu. Boleh mereka dikasih zakat karena mereka walaupun nggak perang tapi mereka menyebarkan apa? Agama ini, mengajarkan Al-Quran kepada kita. Kemudian lanjut pada ayat yang selanjutnya. Ini ada surat Al-Baqarah tadi ya. Miskin gara-gara jihad. Jadi kalian infak kepada orang miskin. Miskin yang bagaimana? Karena sibuk jihad. Yang kedua, ini miskin yang kayak gini nih, yang kita kasih. La yastati'una darban fil ardh. Yaitu orang miskin yang tidak bisa, la yastati'un. Mereka tidak bisa darban fil ardh, yang enggak bisa bekerja ke sana kemari. Jadi kita ini kalau sedekah, kita bayarkan sedekah itu, kita berikan sedekah kita kepada siapa? Kepada orang miskin. Dia miskin, tapi dia nggak bisa usaha. Artinya nggak bisa kerja. Contohnya apa? Sakit. Dia susah hidupnya, sakit lagi, itulah kita kasih. Miskin tua, nggak mampu lagi bekerja. Sudah tua, sudah nggak mampu, nggak punya tenaga untuk bekerja. Itu yang kita kasih. Bukan yang kita kasih adalah apa? Itu pemuda-pemuda yang di mana itu? Jalan raya gepeng orang bilang kan. Tengok dia cuma megang apa? Tutup botol yang diapakannya gini-gini dia. Tengok gagahnya dia ini. Laki-laki gagah. Cuma agak compang-camping aja dibuatnya penampilannya. Agak dikumuhkan penampilan. Jangan dikasih. Kembali kepada ayat ini. Yaitu miskin yang apa? Mereka nggak bisa keluar rumah karena sakit, karena sudah tua atau cacat. Kalau cacat kasihlah. Karena ada itu yang di lampu-lampu merah misalnya kan. Tengok tangannya nggak ada 2. Jangan kita bilang ini apa ini kayak gini minta-minta. Kasih, gimana dia mau kerja tangannya nggak ada? Ini kita pikirkan itu. Tengok kakinya 1 nggak ada. Itu yang kita kasih. Karena gimana dia mau kerja? Kan gitu dia. Tapi yang lengkap ini fisiknya sehat, semuanya sehat, jangan dikasih.
Cuma modal apa? Mejem mata aja gini. Mejem mata. Jangan dikasih. Kalau kita mau merujuk kepada ini. Maka dalam tafsir itu disebutkan makna dari la yastati'u darban fil ardh. Mereka enggak bisa bekerja di muka bumi ini. Maksudnya karena apa? Karena sakit, karena sudah tua atau karena cacat. Kalau ini, maka inilah orang-orang miskin yang mereka minta-minta, kasihlah. Bahkan pada sambungan ayat ini, yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Ada lagi orang miskin. Kalau kita lihat sepintas itu seperti orang bercukupan, seperti orang yang berkecukupan, tapi ternyata mereka apa? Miskin. Kenapa kita lihat sepintas seperti berkecukupan? Karena mereka tidak mau minta-minta, menjaga harga diri, menjaga harga diri. Coba ini saya sebutkan Bapak Ibu rahimakumullah, ada hadis yang saya catat ini sebelum kita masuk kepada tadi ya, keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Tapi karena hadisnya ini panjang, tadi saya sebutkan aja maknanya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam At-Tirmidzi disebutkan orang itu minta-minta itu kan tercela ya. Seharusnya hukum asalnya nggak boleh minta-minta itu kan, tercela, kecuali 3 orang ya, kecuali 3 orang yang dibolehkan untuk minta-minta. Yang pertama adalah yaitu orang yang rela rela berhutang demi menyelesaikan permasalahan orang yang sangat kesusahan sekali. Ya misalnya ada mungkin ibu punya adik gitu kan. Adiknya terhutang misalnya sampai agak banyak misalnya gitu kan. Jadi mau nggak mau ibu juga berhutang untuk menyelesaikan hutangnya tadi. Lantas gara-gara itu susah hidup. Yang ada sudah dikasih, artinya punya udah bantu untuk menyelesaikan, bahkan sampai berhutang lagi, kayak gitu dia. Maka orang seperti ini halal baginya apa? Minta, bukan hutang lagi, minta. Bantu saya. Kenapa kok minta bantuan? Karena harta saya habis untuk membantu orang. Itu boleh. Yang kedua, siapakah orang-orang yang boleh minta-minta ini? Itu orang-orang yang dia punya ternak misalnya. Satu-satunya penghasilan dia dari ternak ini. Tiba-tiba ternaknya mati semua. Atau hilang, diambil orang, dicuri sebagian, dia nggak punya apa-apa, miskin jadi gara-gara itu, maka dia boleh minta-minta. Atau dia punya ladang hasil, dari ladangnya itu dia digunakan untuk kehidupan, ternyata apa? Mungkin kena banjir bandang dan sebagainya, habis hartanya, nggak punya apa-apa sama sekali, nggak punya simpanan. Cuma dia punya dari hasil setiap hari, dia misalnya hasil tanaman seperti kangkung atau genjer sebagainya itu kan tiap hari dia dipanen, dijual dapat berapa, hancur rusak, itu boleh. Dan yang ketiga adalah siapakah yang boleh berhutang ini? Yaitu orang kaya, tapi tiba-tiba dia apa? Bangkrut, habis-habisnya. Kan ada kayak gini ya Bu? Ada. Tapi kata Nabi sallallahu, syaratnya ada. Orang kaya ini yang bangkrut ini boleh dia minta-minta, yaitu 3 orang yang ada di kampungnya itu mengakui bahwasanya dia ini bangkrut. Itu dia. Inilah 3 yang boleh minta-minta itu. Selebihnya nggak boleh minta-minta. Minta-mintanya nggak boleh, apalagi kita ngasihnya jangan dikasih. Makanya Nabi SAW menganjurkan kepada kita dalam sebuah riwayat, miskin yang tidak minta-minta dan kita tahu dia miskin, maka itu lebih kita utamakan untuk kita beri daripada miskin tapi juga minta-minta. Karena itu menjaga harga diri. Maka di sini Nabi SAW dalam hadits dari Abu Daud, ini Bapak Ibu rahimakumullah, saya kira ini perlu saya sampaikan. Man takaffala li alla yas'alan nasa syai'an
atakaffalahu bil jannah. Nabi SAW berkata, siapa yang mau dan siapa yang sanggup untuk tidak minta-minta kepada orang, maka aku akan menjaminnya untuk masuk surga. Nah, itu dia. Jadi Nabi SAW berkata, siapa yang mampu menjamin dirinya untuk tidak minta-minta kepada orang, maka aku akan jamin dia masuk surga. Jadi itu maksudnya, dalil-dalil ini menunjukkan kepada kita bahwa minta-minta untuk kepentingan pribadi yang kita mampu bekerja itu tercela. Nah, lantas kalau ada ibu-ibu ini suka nandoin kawannya, tahu nando? Nando tahu ya? Setelah nando ya, telepon kawannya, ini masjid lagi bangun kamar mandi, kau sedekah dulu kemari. Bu Maimunah ini yang paling banyak ya, Bu. Paling banyak Bu Maimunah telepon, ini ada paket Ramadan nih nanti di sini macam. Tercela nggak itu? Justru sebagian ulama mengatakan wajib bagi orang-orang yang sudah wajib zakat baginya. Ada orang yang memang betul-betul wajib zakat, dia telepon, dia diingatkan, kau udah bayar zakat belum? Kalau belum bayar zakat, ini ada tempatnya, bayar zakatmu. Itu wajib. Kalau nggak diingatkan nanti nggak bayar zakat dia. Makanya dulu amil zakat datang ke rumah-rumah kan, datengin. Kamu bayar zakat, mau berzakat. Sedekah juga sama. Jadi nggak ada masalah itu. Jadi ibu-ibu, Bu Maimunah dan kawan-kawan ini, ibu-ibu yang ada di sini, kalau mau ada kegiatan-kegiatan apapun silahkan aja. Karena itu untuk kemaslahatan dan kebaikan bersama, untuk kepentingan umat dan untuk kepentingan dakwah, maka itu suatu hal yang baik. Jadi yang dikatakan minta-minta yang tidak diperbolehkan adalah minta untuk kepentingan pribadi, sementara dia mampu untuk mendapatkan dengan cara bekerja dan sebagainya. Nah, itulah yang kita sebut tadi dengan istilah orang miskin yang tidak minta-minta itu lebih diutamakan. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi bayar sedekah itu kepada orang miskin yang tidak minta-minta itu lebih utamakan daripada yang minta-minta. Kemudian terkait dengan orang minta-minta, tadi kan sudah kita jelaskan ya, orang minta-minta itu lihat kayak mana keadaannya. Kalau dia kira-kira nggak layak untuk kita beri, nggak usah kita kasih. Tapi ingat apa bahasa Allah dalam Al-Quran? Wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Anak yatim jangan dibentak-bentak. Dan orang-orang yang minta-minta, kalau kalian nggak mau ngasih, jangan dimarahin. Jangan dimarahin. Kalau udah nasihatkan silahkan, tapi jangan dimarahin. Sebelum kita tutup, ya, kajian kita sampai 7:30 aja. Ramadan. Keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Kalau kita cerita tentang sedekah di bulan Ramadan, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hadis ini disampaikan oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi SAW. Disebutkan karena Nabi SAW ajwadun nas wa ajwadun nas bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ibnu Abbas mengatakan Nabi itu adalah orang yang dermawan. Dermawan itu berarti suka memberi, suka berinfak, suka bersedekah. Itu keseharian Nabi SAW. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi SAW itu sedekahnya lebih banyak beliau lakukan di bulan Ramadan. Jadi ketika Nabi SAW memperbanyak bersedekah di bulan Ramadan, itu jadi dalil bahwasanya sedekah di bulan Ramadan nilainya lebih besar. Bapak Ibu rahimakumullah, yuk kita hitung-hitungan dulu sekejap, sebentar saja. Kita hitung-hitungan sebentar saja. 1.000 kita sedekah, pahalanya dilipatkan jadi 700.000. Itu dilakukan di luar Ramadan. 700.000, 1.000. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sedekah 1.000 di bulan Ramadan, kan digantikan 700.000 tadi, dikalikan lagi dengan keutamaan bulan Ramadan ini. Jadi yang 700.000 itu dikalikan lagi dengan jumlah yang kita nggak tahu jumlahnya berapa. Kenapa? Karena keberkahan Ramadan. Kan ada kaidah yang pernah saya sampaikan kepada kita, bahwa apa? Kullama fadula zaman fadula al-amal. Setiap ada waktu yang fadilahnya ada, ya, setiap waktu yang memiliki keutamaan, maka semua ibadah di waktu itu nilai ibadah akan
berlipat. Itu dia. Jadi yang 700 kali lipat itu kita lakukan di bulan Ramadan ini kan punya keutamaan ini bulan Ramadan ini. Maka yang 700 kali lipat tadi itu akan dilipat gandakan dengan jumlah yang kita nggak tahu. Itu dia yang kedua. Yang ketiga, kalau kita bersedekah di bulan Ramadan, pahalanya kan berlipat. Apalagi sedekah kita saat sedang apa? Puasa. Berapa lagi lipat ganda pahala kita ini coba? Bapak Ibu rahimakumullah. Kan ada istilah beribadah di dalam suatu ibadah nilainya lebih besar. Itu dia. Ya, ibadah di dalam ibadah itu nilai lebih besar. Apa maksudnya? Kita kan sedang puasa ini. Pahala puasa kita kan nggak terhitung banyaknya. Nah, saat kita sedang berpuasa melakukan ibadah yang tidak ada hitungan pahalanya ini, artinya batasan pahala ini, di dalamnya kita sedekah, di dalamnya kita sholat, di dalamnya kita baca Quran, di dalamnya kita mengaji seperti ini. Berapa nilai pahala yang kita dapat itu? Makanya semalam ada salah seorang teman, dia nelpon mau sedekah menu buka puasa di pondok pesantren. Alhamdulillah. Terus sudah saya jemputkan jumlahnya sekian. Setiap hari sekian. Kalau mau sedekah silahkan. Dia bilang, oke Ustaz, kalikan aja berapa hari, nanti saya transfer langsung ke pondok. Tapi dia bilang gini, tapi tunggu ya Ustaz, tunggu hari pertama puasa baru saya transfer. Hitung-hitungan dia. Hah? Ini cerdas ini orang nih. Ya? Cerdas dia. Kan bisa aja ada transfer kemarin ya, bisa aja dapat pahala. Kalau sekarang karena santri kelas 3 dan kelas 6 itu udah pulang, tinggal 700 orang. 700 orang itu kalau dia sedekah semuanya untuk ditanggung itu buka puasanya 700 orang tadi kan, semua pahala 700 orang itu untuk dia. Walaupun dia transfernya sebulan yang lalu misalnya kan. Tapi kenapa dia nunggu Ramadan? Nilainya apa? Berbeda. Cerdas nih orang nih. Saat bulan Ramadan, saat dia sedang puasa. Makanya ada istilah beramalah dengan cerdas. Kita nggak akan bisa cerdas dalam beramal kalau nggak punya ilmu gitu. Kalau nggak belajar kita nggak akan dapat. Itulah dia bahwasanya menunjukkan kepada kita kenapa Nabi SAW dia sedekah, beliau SAW sedekah di luar Ramadan, nampak sedekahnya, nampak sekali, terlihat sekali, rajin bersedekah. Tapi di bulan Ramadan lebih dan lebih. Kenapa? Alasannya tadi 3 ini. Sedekah aja di luar Ramadan pahalanya udah 700 kali lipat. Kalau dikerjakan di bulan Ramadan yang 700 kali lipat ini dilipat gandakan lagi dengan jumlah yang kita nggak tahu. Kemudian yang sudah 700 lipat ini dilipat gandakan dengan jumlah yang tidak kita tahu, tambah lagi kita kerjakan saat kita sedang puasa. Udah nggak terbayang lagi pahala yang kita dapatkan dari sedekah itu. Makanya saya Bapak Ibu rahimakumullah, ayolah sedekahlah kita di bulan Ramadan ini. Kemana kita sedekah? 1, memberi buka orang berpuasa. Walaupun hadisnya dikatakan lemah oleh sebagian ulama, tapi sebagian lainnya mengatakan hadisnya la ba'sa bihi. Kalau ada istilah la ba'sa bihi, nggak apa-apa hadis ini, berarti hadis ini bisa diamalkan. Yaitu siapa yang memberikan makan orang berbuka puasa, maka pahala puasa yang yang diberikan makan tadi itu pahalanya didapat oleh orang yang memberikan buka puasa tadi tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Kalau 10 orang, 10 pahala puasanya. Dan ibu-ibu, masya Allah, ibu-ibu di rumah bu, ibu nih pahala ibu banyak loh bu. Ibu puasa hari ini dapat pahala pas puasa tanpa batas. Kemudian ibu nanti menyiapkan buka puasa. Ada berapa orang yang buka puasa di rumah ibu itu? Ada 5 orang. 5 itu untuk ibu semuanya pahalanya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Tapi ingat, jangan ngomel-ngomel. Jangan ngomel-ngomel. Udah gak usah banyak cerita, makan aja apa yang ada. Kalian ini gak, kalian tahu aku capek ngerjakan ini. Ribut pula ribut kan sini. Capek ini loh. Jangan. Misalnya. Yang ketiga, pahala ibu apa? Pahala mengerjakan pekerjaan rumah. 3 ini pahalanya banyak bu. Ya, jadi jangan jangan merasa minder. Pahalanya lain. Yang kedua, sedekah dalam hal apa kita di bulan Ramadan, yaitu memberi makan secara umum. Artinya kita sedekah kepada orang miskin, makanan.
Karena sedekah makanan dengan sedekah uang itu berbeda memang Bapak Ibu rahimakumullah. Karena Nabi SAW kan menyebutkan dalam beberapa hadis salah satu sebab supaya kita bisa masuk surga adalah it'amut ta'am, yaitu memberi makan kepada orang-orang miskin. Yang traktir juga bagus itu. Sering-sering traktir itu bagus. Tapi yang ditraktir juga janganlah kawan-kawan sejawat. Ini semuanya kaya-kaya traktir-traktiran. Bagus, dapat pahala juga. Tapi pahalanya qalil, sedikit. Kurang tepat sasaran. Ini miskin soleh. Itu bagus. Yang ketiga adalah infak fisabilillah. Ya termasuk juga tadi yang kedua, tadi saya bilang kan memberi makan orang miskin. Karena ini puasa kan nggak mungkin kita kasih makanan siang-siang kan. Kasih infak aja 20.000, 50.000 sedekah sama orang-orang miskin tuh sekali-sekali. Yang ketiga adalah infak fisabilillah. Infak fisabilillah itu ya ke masjid. Kemudian apa lagi? Pesantren. Salido kok senyum-senyum. Kajian dakwah haram dan ini butuh infak. Silahkan infak. Berapa orang yang ngaji nih Bapak Ibu? Apalagi kita punya program yang banyak. Saya minta-minta gini boleh nggak nih? Untuk kepentingan dakwah hukumnya apa? Boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dan itu baik. Yang keempat adalah sedekahun jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu sedekah yang mengalir, yaitu sedekah kita ini yang digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Yang paling bagus itu kan masjid, pesantren, sekolah-sekolah, atau rumah-rumah tahfidz yang dia itu kalau kita kasih itu dipakai dalam waktu yang lama. Itu sebetulnya makna dari sedekahun jariyah. Wallahu a'lam. Saya kira ini aja Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi sifat yang harus ada sama kita salat, yang kedua adalah bayar zakat dan sedekah. Baru dua ya. Nanti pada pertemuan yang akan datang kita sambung kembali. Sebelum ada pertanyaan, nanti saya juga tadi lupa menyampaikan program dakwah kita kan ada apa ya Bu, Bapak Ibu rahimakumullah, ada voice dari grup. Nanti mulai hari ini insyaallah saya kirim. Itu materi kita adalah wasiat Nabi SAW. Di situ dia. Setiap hari insyaallah nanti kita kirim. Nanti kalau sudah kita kirim, Bapak Ibu mau sebarkan kemana aja silahkan aja, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak tergabung di grup nggak dapat itu kajiannya. Allah a'lam. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Berkaitan dengan yang meminta-minta tadi Ustaz. Jadi orang itu datang pada kita minta. Kemudian 1 bulan kemudian datang lagi orangnya itu juga. Artinya ini kalau saya tafsirkan yang pekerjaannya seperti itu. Apakah ini data yang kedua itu kita kasih juga gitu, atau kan kita abaikan aja? Itu Ustaz pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini berdasarkan kan pahala yang sangat besar bagi orang yang memberi berbukaan untuk orang berpuasa. Bagaimana kalau kita memberi untuk orang sahur, untuk orang berpuasa? Gimana? Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Begitu Ustaz tadi, Ustaz bilang sangatlah baik bersedekah kepada orang yang tidak mampu, kebetulan dia tak bisa bekerja. Tapi ada pula saya lihat di simpang ini lah, kalau apa, memang tak mampu, cacat dia, tapi dibawa orang dia digunakan besoknya yang lain lagi yang bawa. Katanya informasi duitnya bukan sama anak yang tak mampu ini, sama dia. Simpang ini, simpang. Ada sini. Sebutkan aja simpang mana. Itu apa ini? Oh iya. Baik. Ada lagi, Bu? Maka, before ya. Ada waktu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah haji, Ustaz. Seorang anak yang sudah mampu berhaji, tapi dia nggak mau berangkat haji, usahanya besar, cuman uangnya itu dioperkan kepada orang tua. Ya, beberapa bulan kemudian si anak tadi meninggal. Apakah dia dapat pahalanya juga karena dia nggak berangkat? Apakah tidak, nih Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin sekali bersedekah, tapi tidak mampu untuk bersedekah. Itu gimana, Ustaz? Assalamualaikum Satu lagi, Ustaz. Begini, Ustaz. Kadang-kadang di masjid-masjid itu ada infak untuk anak yatim. Jadi sudah diawali dari sebelum Ramadan jauh dan digunakan nanti untuk di bulan Ramadan diberikan kepada anak yatim. Itu bagaimana itu, Ustaz? Karena uangnya nggak langsung dikasih, tabung dulu cukup banyak ya, nanti baru diberikan di Ramadan. Nah itu saya tanyakan, Ustaz, bagaimana itu infak kita itu sampainya kapan dan mana itu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kita memberikan zakat kepada orang yang memang orang itu malas, tak mau kerja? Kemiskinan itu kan ada malas. Itu boleh Pak. Satu, yang kedua. Zakat ya Bu, tapi zakat ini ya, bukan sedekah ya. Ya zakat. Nah, zakatnya dulu Pak. Karena kadang-kadang yang itu malas kecuali dia zakat kan itu. Lalu yang kedua, itu bagaimana memberikan zakat juga atau sedekah terhadap orang yang pura-pura miskin. Sementara dia punya gaji pegawainya ada, tapi dia pura-pura miskin. Itu bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya Bu, cek ya Bu. Simpan pertanyaannya untuk 30 hari ke depan. Ya, ada lagi mau ngumpul. Jadi kalau kita menjadi agen kebaikan, contohnya misalnya ada suatu masjid butuh dana untuk buat ini, terus kita kebetulan tidak punya dana, tapi kita teringat ada kawan kita yang kita mampu, kemudian kita telepon dan dia bersedia, misalnya ini masjid ini butuh 5 juta nih, jadi kalau misalnya apa, bisa nggak? Oh, bisa. Apa kita juga dapat kebaikan yang 5 juta itu? Waalaikumsalam. Masalah kalau orang rumahnya jauh dikirim atau dia di Timur Tengah gitu, itu bisa nggak dia dapat jangan? Sama anak istrinya dibiayai juga sama warga. Kita sedekah gitu. Ya. Oke ya, Bapak Ibu rahmatullah, ini aja dulu. Bismillah, yang pertama ini dari tadi ada yang WA, open donasi untuk kebaikan, misalnya donasi infak Al-Quran dan sebagainya. Apakah ini dibolehkan? Boleh sekali. Justru ini baik, dan itu bagus. Dan kita, saya kira sekalian punya Bang Pupu yang menjawab, yaitu kita ngajak orang berinfak, walaupun kita sendiri tidak berinfak, dengan catatan kita nggak mampu berinfak, ya, maka kita mendapatkan pahala bisa jadi pahala kita lebih besar daripada orang-orang yang berinfak. Kenapa? Karena kita menjadi fasilitas orang untuk melakukan kebaikan. Dan itu kaidah. Setiap orang yang menunjukkan orang lain untuk melakukan kebaikan atau beribadah, maka semua pahala mereka itu kembali kepada yang menunjukkan tadi. Maka Nabi mengatakan ad-dalu 'alal khair ka ajri fa'ilihi. Orang yang mengajak orang lain berbuat baik, orang yang fasilitasi orang lain berbuat baik,
maka pahalanya sama seperti yang mengamalkan perbuatan baik tersebut tanpa mengurangi pahala mereka. Kalau ada 10 orang pahala itu kita semuanya. Jadi sama. Ya tadi kita ngajak kawan, ini ada kebutuhan ini untuk masjid, ya. Kebetulan dia mau infaknya sampai misalnya 10 juta gitu kan. Apa kita dapat 10 juta? Bisa jadi kita lebih pahalanya lebih daripada 10 juta. Kenapa? Karena kita yang mengajarkan orang untuk berbuat baik. Gitu dia. Itu fadilahnya besar. Ya, tapi jangan seperti itu terus nih. Akhirnya kita nggak pernah sedekah sendiri. Salah, nggak demikian. Saya kira termasuk juga sebagian ada yang bertanya, Ustaz, saya punya kegiatan open donasi, misalnya nasi bungkus setiap hari Jumat. Dan saya sendiri yang masak. Dan saya kumpulkan dari para orang-orang yang memberi infak, harganya 15.000. Bolehkah saya mengambil untung dari situ? Nah, jawabannya apa? Boleh, dengan syarat ya ditentukan dulu harganya. Kita jual berapa? Kita jual 12.000 kita jual, ya nggak apa-apa. Tapi jangan dikurang-kurangi porsinya. Yang pertama, niatkan beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, niatkan juga yang menjualnya adalah kita. Ya, setelah mereka transfer, kita masak sendiri, kita olah sendiri, dan kita jual. Nah, itu kita jual, artinya kita jual kepada mereka, mereka beli kepada kita. Kemudian yang ketiga, yang paling penting adalah jangan dikurang-kurangi. Kalau janjinya dari awal menunya ini dan ini dan ini, jadi kurang-kurangi. Harga segitu ya sudah. Makanya kalau di situ diusahakan transparan saja. Artinya harga sekian, itu sudah semuanya, termasuk juga mengantarkan transport, kita ngantar juga kan perlu ada kan. Kalau kita mampu untuk sendiri silahkan, kalau nggak, jadi nggak apa-apa itu, insyaallah nggak ada masalah. Ini ada orang minta-minta sering, ya akhirnya jadi rutinitas. Ya, maka hal-hal seperti ini ya perlu kita ingatkan bahwa bersedekah itu hukumnya kan sunnah. Jadi kita bisa lihat keadaan kita masing-masing, Bapak Ibu rahimahullah, dan kita juga bisa lihat keadaan orang yang datang. Kalau orang yang datang ini benar-benar dia tidak mampu berusaha, atau dia sudah berusaha tapi nggak dapat, silahkan kita kasih. Tapi kalau tidak, hak kita untuk tidak memberi. Tapi dengan cara yang baik. Jadi kalau jadikan sebuah kebiasaan, stop aja, total stop. Kenapa? Masih banyak lagi orang-orang yang lebih membutuhkan dan memiliki iffah atau tadi harga diri yang dia jaga daripada ini. Jadi langganan orang dibuatnya kita. Itu lebih baik tidak usah kita beri sekali-sekali, stop, mohon maaf, sudah saya salurkan ke tempat yang lain. Gitu saja. Hari ini saya ada ini dan ini. Jadi diatur aja, nggak apa-apa. Walaupun sedikit agak-agak berbohong untuk kebaikan, itu nggak ada masalah sih kira. Ya. Kalau sahur, bagaimana dengan sahur ini? Sahur kalau tadi buka puasa, pahala puasanya. Kalau sahur tidak ada dalil yang menunjukkan pahala puasa yang didapat. Tapi apa? Makan sahur ini menjadi sebab orang berpuasa. Jadi kembali kepada apa? Kembali kepada hukum asal tadi, memfasilitasi orang beribadah, maka pahala orang yang beribadah kembali kepada kita. Itu kaidah semuanya, Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, sampai mohon maaf, sampai seorang yang membersihkan masjid misalnya. Masjid ini kan ada yang membersihkan. Tak bersihkan WC segala macam. Berapa orang sholat di sini, Bapak Ibu rahimakumullah? Kayak gini nih, berapa orang yang ngaji nih? Apalagi berapa orang yang sholat Jumat, sholat tarawih sampai 100-200 orang yang sholat. Itu semua pahala yang sholat tadi kembali pahalanya, bukan kembali tapi terbagi ya. Allah berikan kepada yang membersihkan tadi. Kan syarat satu, niatnya benar walaupun dia dikasih gaji. Niatnya ikhlas lillahi ta'ala, sambil sambil bekerja, sambil niatkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi jangan disepelekan ini, Bapak Ibu rahimakumullah. Bahkan pakai sampai ada yang nanya, Ustaz, bolehkah saya sedekah kepada itu si fulan yang dia kerjanya membersihkan masjid? Bukan boleh lagi, usahakan ke dia. Itu tadi utamakan. Karena dia yang memberikan fasilitas-fasilitas kemudahan baik itu dalam beribadah. Bahkan saat tukang parkir pun itu dipikirkan. Bapak Ibu duduk nyaman di sini sholat. Kalau nggak ada mereka, nggak terpikir-pikir kereta, hilang. Mereka itu. Makanya jangan
salah kita dalam orang-orang yang punya andil dalam kebaikan kita beribadah ini, jangan dilupakan mereka. Ya. Kemudian ini ada cacat tapi dimanfaatkan orang ya untuk minta-minta. Nah, ini yang perlu dirubah, tapi kita nggak mampu untuk itu. Makanya sederhananya gini aja Pak. Kalaupun kita prihatin, berikan sekedarnya saja. Kemudian carilah orang-orang di sekitar kita itu yang kita kenal baik. Mereka sudah tua, mereka sudah susah, dalam bekerja nggak mampu lagi, sakit segala macam. Lebih baik kita rutinkan sedekah ke sana. Dan saya ingin sampaikan kepada kita semuanya, Bapak Ibu rahimahullah, sedekah yang kita kasih ini kepada satu orang, tapi dia mentas dari kesusahannya, itu lebih bagus daripada kita bagi-bagi rame-rame jumlahnya sedikit. Ya, misalnya ada orang susah gitu kan, ya susah, kita kasih sesama dia aja. Misal berapa? 10 juta, udah kasih 10 juta sama satu orang itu aja, supaya dia mentas dari kesusahan itu. Supaya dia mentas dari kesusahan itu, dia bisa usaha, dia bisa ini, supaya dia bisa beres gitu. Daripada 10 juta kita panggil 500 orang. Berarti berapa itu? Cuma berapa? Kasih cuma foto. Media sosial. Bagus memang, dapat pahala semuanya. Yang penting niatnya bagus, tapi manfaatnya tadi. Gitu loh. Saya ingin sampaikan itu poin kepada seseorang yang supaya dia mentas kan. Atau memang udah dia nggak mampu lagi bekerja, nggak ada siapa-siapa, udah kita nafkahi aja setiap bulan sekian. Itu nggak apa, walaupun kita nggak sedekah kepada yang lain nggak apa-apa. Tapi kalau kita masih mampu ada yang lain silahkan. Jadi sekedarnya aja lah Pak, kalau memang kita tahu itu dimanfaatkan orangnya. Ya ada seorang anak wajib haji, tapi dia nggak berangkat haji. Kenapa dia nggak berangkat haji? Nggak berangkat haji karena malas, atau memang orang tuanya sangat membutuhkan biaya pengobatan misalnya, yang harus diambil dari dana haji, atau orang tuanya punya hutang yang harus diambil dari dana haji, atau orang tuanya punya kesulitan yang nggak bisa selesai selain diambil dari dana haji ini. Tapi kalau di luar daripada ini, dia punya dana haji, terus orang tuanya sekedar untuk bantu makan segala macam, kan nggak perlu dari dana haji ini, kan bisa sikit-sikit makan berapa lah kebutuhan sehari-harinya. Maka kalau dalam keadaan dia wajib haji dan dia bisa tidak mengambil dana haji untuk membantu orang tuanya, maka meninggal dunia dia dalam keadaan tidak sempurna Islamnya, membawa hutang kepada Allah karena dia tidak berangkat haji. Gitu dia. Tapi kalau memang demi menyelamatkan yang lebih darurat, itu nggak apa-apa. Pengen sedekah tapi tidak mampu, banyak berzikir Bu. Nah, zikir sebagai pengganti sedekah. Berbuat baik kepada orang itu sedekah, dan mengajak orang berbuat baik sedekah kan ini. Wa kullu ma'rufin shadaqah, berbuat baik kepada orang sedekah, mengajak orang lain berbuat baik juga sedekah, senyum juga sedekah. Ibu bekerja sebagai seorang ibu di rumah, sebagai seorang rumah tangga, itu semua hitungannya sedekah. Tenaga ibu juga semuanya sedekah. Dan salah satu sedekah kepada orang adalah mendoakan orang untuk menjadi orang yang lebih baik. Itu sedekah. Sedekah besar. Infak anak yatim, tapi dikumpulkan dulu baru disedekahkan. Kita infak, misalnya nih, infak ke donasi, misalnya anak yatim tadi kan, kita infaknya sekarang, digunakan tahun depan lagi, dikumpulkan tahun depan. Apa kita sudah dapat pahala? Sudah dapat pahala, karena pahala sedekah kita itu langsung dilipat gandakan 700 kali lipat. Berapa ibu sedekah untuk anak yatim? Misalnya 100.000, kalikan 700 kali lipat, sudah dapat langsung saat itu juga. Ya, 100.000 kali 700, berapa itu? 7 juta. Itu langsung hitungannya seperti itu, hitungannya langsung saat itu juga. Nah, nanti begitu yang sedekahkan ini dibagi-bagi, terus setelah didapat oleh anak yatim tadi, sama anak yatim tadi dibelikan baju sama dia, dibelikan Al-Quran sama dia, diberikan fasilitas hidupnya untuk belajar, untuk ibadah, baru pahalanya ngalir. Gitu dia. Ya, sedekahnya sudah terhitung, tapi alirannya tunggu sampai digunakan. Begitu dia. Makanya gini, ini donasi-donasi nih, yang buka-buka donasi ini jangan disimpan-simpan lama-lama. Kadang orang ini bahkan sebagian majelis sukanya nabung. Tengok kas berapa? 100 juta. Tapi apa? Untuk buka puasa aja pakai bakwan semuanya, sama risol, sama tauisi. Nggak ada yang mewah. Itu aja 2003. Habis buka puasa batuk-batuk, bapak-bapak tuh makan gorengan semua. Kan nggak mungkin bakwan direbus. Gorenglah bakwan.
Impaknya banyak. Di masjid impaknya terpampang ratusan juta, tapi untuk buka puasa yang 2003 ada. Jadi orang yang berimpak ini sudah dapat pahalanya kita impak, tapi dia nggak ngalir. Kenapa? Karena belum digunakan ini. Makanya digunakan terus, semakin banyak digunakan semakin bagus. Ini para bendahara ya, jangan hobinya nabung lah, tolonglah. Manfaatkan terus. Zakat kepada orang yang malas. Miskin nggak dia? Kalau miskin dia berhak dapat zakat, ya bayarkan. Zakat ini kepada siapa kita beri? Kepada karib kerabat dulu kita kasih, karib kerabat. Yang dekat-dekat sama kita itu yang kita dahulukan. Sedekah juga sama. Jadi diusahakan adalah orang-orang terdekat baru ke yang jauh-jauh. Pada yang malas-malas ini, kalau dia miskin tetap kita kasih, tapi kalau dia jauh, masih ada lagi keluarga-keluarga kita yang dekat, itu didahulukan. Gitu ya. Sebetulnya sambil kita zakat, sambil kita sedekah, kita bisa berdakwah. Kita sampaikan. Nggak akan marah dia itu. Kenapa? Karena orang udah dapat dia dari kita. Kan itu, jadi kita agak-agak tekan sedikit pun bisa. Agen kebaikan sudah kita bahas tadi ya. Sudah kita bahas bahwa dapat pahala sama seperti yang melakukan kebaikan tersebut. Ini sekolah ilmu agama, apakah bisa dapat zakat? Bisa, masuknya fisabilillah ya Bang ya. Sekolah agama itu boleh. Anak-anak pesantren yang belajar-belajar itu, apalagi dia susah. Kalau di Aceh itu Bapak Ibu rahimahullah, di Aceh ya. Ini nggak ada provinsi dimanapun saya di Indonesia yang seperti ini. Oh di Aceh itu saya aja dulu waktu kuliah ke Madinah itu dapat 10 juta itu selama kuliah di Madinah itu dari APBD zakat mal di sana, ada namanya Baitul Mal. Kalau di kita mana ada Baitul Mal, yang ada lembaga amil zakat. Kalau di sana bukan badan. Kalau badan itu kan tidak resmi dari pemerintah dia. Artinya apa namanya? Nah, kalau ini dia dinas. Badan ambil apa itu? Badan ambil zakat tuh, ambil zakat bukan badan ambil zakat itu. Baitul Mal namanya. Nah, itu kebetulan kalau di Kuala Simpang tuh itu kawan saya itu. Jadi dia kepala dinasnya. Nah, dapat mobil lagi. Mobil platnya plat merah. Dia keliling sana kemari itu zakat. Anak pesantren di pondok pesantren Kuala Badu itu setahun dapat sekian ratus ribu itu. Itu dari Baitul Mal. Berarti boleh. Kan di Binjai yang belum ada. Nah, Basnas tadi keluarganya, iyalah, apalagi dia yang pergi bantu ilmu ini udah punya anak, punya istri gitu kan, kasih mereka, kasih, karena itu bagian dari hal yang sangat baik, fisabilillah maksudnya, ya masuk di fisabilillah, termasuk para guru-guru, ustaz dan sebagainya, silahkan aja. Bagaimana hukumnya panitia masjid yang meminta-minta di jalan-jalan umum? Kalau nggak minta, nggak dapat mengganggu. Wallahu alam, saya tidak banyak menyampaikan hal ini, tapi yang jelas hukum asalnya boleh. Tapi ya apa namanya? Ada sedikit mengganggu jalan raya, itu pasti. Kita buru-buru dan sebagainya. Intinya Pak, hukumnya boleh. Kalau memang sangat dibutuhkan silahkan, kalau tidak ya tidak usah, cari dengan cara yang lain. Tapi terkadang terlalu lama juga. Saya pernah melihat itu masjid 20 tahun ada, lama kali. Ternyata apa ditanya, kenapa bisa gini? Wah, panitianya, ketuanya ladangnya lebar sekarang. Rupanya dimainkan sama orang itu. Ya hati-hati ya, Allah alam. Terakhir nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat dan sedekah diberikan kepada fakir dan miskin. Jika kita punya saudara yang kita tahu dia susah karena penghasilannya kurang, apakah kita bisa bersedekah dan berzakat kepadanya walau dia berbadan sehat secara fisik? Dan apakah dia saudara tadi sudah memenuhi kriteria sebagai penerima sedekah dan zakat? Kalau dia kurang penghasilannya untuk kebutuhan sehari-hari, walaupun dia sehat, tapi kan dia bekerja, tapi penghasilannya kurang, maka tadi saya sudah sampaikan zakat itu sebaiknya diberikan kepada karib kerabat. Itu yang lebih baik ya Allah. Demikian kajian kita. InsyaAllah kita sambung pada besok atau pekan depan. Besok insyaAllah kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.